tidak boleh berantakan. Kemudian tidak ada sampah sama. Nah, tidak memukul meja. Ya, berarti apa? Bagaimana? Iya. Ya udah, tidak memukul meja. Berarti kata-katanya bisa dia. Tidak memukul meja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala SDN Tanjunagara yang saya hormati, Ibu-ibu guru SDN Tanjunagara yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka mendiseminasikan budaya positif. Alhamdulillah saya telah mendapatkan pembelajaran dari program CGP kali ini mengenai disiplin positif. Berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser, yaitu bahwa makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif berasal dari atau awal mulanya berasal dari adanya kesepakatan kelas. Jadi dari kesepakatan kelas terlebih dahulu, kemudian menjadi keyakinan kelas, kemudian nanti menjadi disiplin positif, dan pada akhirnya menjadi budaya positif. Nah, di sini kita sebagai guru itu harus memiliki posisi kontrol. Nah, ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai manajer, ya. Nah, kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, yaitu berdasarkan teori motivasi. Motivasi itu ada yang dari intrinsik atau internal, ada juga dari ekstrinsik atau eksternal dari luar. Nah, yang termasuk motivasi ekstrinsik itu yaitu untuk menghindari hukuman, berarti itu motivasinya dari luar. Kalau misalkan yang kedua, motivasi ekstrinsik itu untuk mendapatkan imbalan, berarti seseorang memiliki perilaku disiplin itu mungkin saja karena dari faktor eksternal, karena dia takut dihukum, atau yang kedua karena memang ingin mendapatkan imbalan, itu faktor dari luar. Dan yang kita harapkan itu tentu faktor dari dalam diri, faktor intrinsik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Lebih jauhnya seperti itu. Seperti halnya kita bekerja. Memang kita di sini tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa harus hadir tepat waktu, tapi dengan kita memiliki motivasi intrinsik untuk hadir tepat waktu, berarti kita menghargai diri sendiri serta menghargai waktu, dan memang untuk kedisiplinan itu sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan atau universal itu menjadi atau dijadikan kalimat positif dalam keyakinan kelas. Misalnya seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan, kemudian menjadi kesepakatan kelasnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian nilai kebajikannya itu lebih kebersihan atau tidak berbicara bohong, kemudian nilai kebajikannya menjadi sebuah kejujuran. Tidak memukul-mukul meja menjadi nilai kebajikannya yaitu kedisiplinan. Selanjutnya adalah model berpikir menang-menang. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini 5 posisi kontrol dari seorang pendidik itu bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pembuat rasa bersalah, kemudian bisa juga menjadi seorang teman bagi siswa, kemudian menjadi seorang pemantau, dan terakhir menjadi seorang manajer. Nah, di sini kemudian realitas kebutuhan setiap individu itu kita berbeda-beda, dan kebutuhan dasar manusia itu yaitu pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan serta kebebasan. Hal ini mungkin dimiliki oleh siswa-siswa kita, dan tentu saja di antara mereka memang ada yang memang menuntut untuk diberi kasih sayang, kemudian diberi perhatian. Nah, terkadang ada anak yang memang nakal, ya bukan nakal tapi memang berbeda dengan yang lainnya, itu karena memang kebutuhan dasar manusianya itu tidak terpenuhi.
Jadi dari sini kita sebagai pendidik harus mengetahui bahwa setiap individu itu memang ingin pemenuhan kebutuhan dasar manusianya itu terpenuhi. Jadi kalau misalkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, tentu saja ada anak-anak yang aneh-aneh gitu. Misalkan mencari perhatian atau mereka bertingkah macam-macam gitu, seperti nakal atau bagaimana, karena memang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi sehingga mereka mencari perhatian, dan kita yang sebagai pendidik harus bisa memberikan kasih sayang kepada mereka. Mereka sebenarnya ingin diperhatikan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari 1. Menstabilkan identifikasi, 2. Validasi kebutuhan, 3. Menanyakan keyakinan. Di sini ada gambarannya. Nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Itu berdasarkan Dr. William Glasser pada tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Dari tujuan inilah kita ingin membentuk generasi penerus masa depan Indonesia sesuai dengan karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ini yang benar-benar ingin kita harapkan, ingin kita bentuk dari para siswa kita. Teori motivasi yang tadi telah disampaikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti halnya kurikulum sekarang, kurikulum merdeka itu untuk mencapai kebahagiaan ya bagi siswa yang setinggi-tingginya, namun tidak lupa untuk keselamatan mereka juga di masa yang akan datang. Tidak hanya menciptakan kebahagiaan saja, tapi juga mereka juga harus selamat. Sebenarnya apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sembilan ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Misalnya, ada anak yang terlambat sekolah, kita ajak berbicara, apa penyebab anak tersebut terlambat ke sekolah sehingga dia ketinggalan mata pelajarannya. Kemudian kita ajak berbicara dan kita berusaha untuk apa tadi? Menstabilkan identitas terlebih dahulu. Setelah itu kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, dan pada akhirnya anak tersebut mungkin akan menyadari bahwa ia memang bersalah dan ingin memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Seperti tadi, jadi kita menawarkan apa sebenarnya
yang ingin diperbaiki dari perilaku anak yang terlambat tadi. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Ya, mengapa kita melakukan peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci, menjaga jarak? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat pada waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Tentu saja kita harus bisa menyadari kalau memang ada peraturan bahwa kita harus menggunakan helm di perjalanan, itu karena kalau misalkan faktor eksternal itu memang kita tidak ingin ditilang ya, kita tidak ingin ditilang. Namun beda halnya dengan motivasi yang intrinsik dari diri kita itu berarti untuk keselamatan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, di sini terlihat bahwa untuk menciptakan suatu budaya positif itu harus terbentuk dahulu lingkungan yang positif, berasal dari keyakinan kelas juga dan peraturan kelas yang dilaksanakan di kelas masing-masing. Sehingga dari peraturan kelas yang dibuat di kelas masing-masing dan kemudian keyakinan kelas yang terbentuk akan menyebabkan lingkungan positif di sekolah kita dan sehingga menjadikan budaya positif itu terbentuk. Demikian penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Raswati. Saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya dapatkan dari penjelasan oleh Ibu Sofia. Tadi mengenai budaya positif, benar ya? Apa yang dikatakan oleh Bu Lia, tadi budaya positif itu diciptakan oleh adanya peraturan kelas, kemudian adanya kesepakatan atau keyakinan kelas, kemudian adanya lingkungan yang positif. Dengan begitu, di kelas akan terciptanya budaya yang positif, sehingga di sekolah itu budaya positif akan dilaksanakan oleh semua warga sekolah dengan baik. Terima kasih. Nama saya Dewi Handayani. Saya ingin memaparkan apa yang telah saya dapatkan dari pemaparan Ibu Sofia mengenai tentang budaya positif. Tadi yang saya dapatkan ada yang namanya segitiga restitusi, di mana di dalamnya itu ada 3 poin. Yang pertama tentang menstabilkan identitas, yang keduanya memvalidasi tindakan salah, dan yang ketiganya itu menanyakan keyakinan. Serta posisi kontrol kita sebagai guru itu tadi dijelaskan ada 5 poin. Yang pertama itu tentang penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman dengan murid kita, dan yang keempat itu tentang pemantau, dan yang kelima itu kita bisa sebagai manajer juga. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.